Polisi gerebek lokasi pembuat konten pornografi. 99 satuan pelayanan pemenuhan gizi akan dibangun. Gulai itik menu favorit warga Penyambungan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emre Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Direktorat Siber Polda Sumatera Utara mengungkap praktek pornografi online yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pemeran utamanya. 3 pelaku ditangkap termasuk seorang wanita yang merupakan anak di bawah umur. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi ketika menggerebek sebuah kamar kos di kawasan Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 3 orang masing-masing RA yang berperan sebagai mucikari, RPL yang merupakan pemeran pria, dan MGO, seorang anak yang baru berusia 15 tahun yang menjadi pemeran wanita. Penggerebekan dilakukan usai petugas Direktorat Siber Polda Sumatera Utara menemukan adanya penayangan video adegan asusila secara live di media sosial yang diperankan oleh pelaku berinisial RPL dan MGO. Polisi masih memburu 1 pelaku berinisial YWS yang berperan sebagai pemandu dalam pemutaran video adegan asusila yang disiarkan secara live melalui media sosial. Kasubdit 2 Direktorat Siber Polda Sumatera Utara, Komisaris Polisi Anggi Siahaan menyebut praktek penyebaran video pornografi yang dilakukan para pelaku diawali dengan melakukan live streaming di media sosial dan menampilkan wajah para pemeran wanita yang umumnya anak di bawah umur. Praktek ini diketahui juga sudah berjalan sejak Januari lalu dan diduga sudah melibatkan banyak anak di bawah umur sebagai pemeran wanita. Nah, aplikasi kedua inilah asusila terjadi yang diamankan oleh kami. Jadi ada 3 orang yang kami amankan yang sedang melakukan pornografi atau kegiatan seksual yang dilakukan secara online atau secara. Para pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang ITE dan pornografi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, video anggota DPRD Sumatera Utara terlibat keributan dengan seorang pramugari di dalam pesawat viral di media sosial. Pihak maskapai sendiri akan mengambil langkah hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat. Inilah video amatir warga saat anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Golkar Megawati Zebua saat terlibat keributan dengan seorang pramugari di dalam pesawat. Anggota DPRD Sumatera Utara Megawati Zebua mengakui video yang viral di media sosial tersebut. Namun, ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap pramugari itu. Mungkin video viral itu yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali, Pak. Tidak pernah saya mau mencekik orang. Saya hanya menyuruh pramugarinya untuk bergeser supaya penumpang yang lain bisa masuk pada saat itu. Jadi inilah ya media sosial juga. Dan saat itu saya hanya karena mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin bagasinya, barangnya, tasnya dibagasikan karena dia akan transit ke Padang. Sementara itu, pihak maskapai Wings Air sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawatnya. Pihak maskapai menjelaskan seorang pelanggan Megawati Zebua membawa koper yang telah berlabel bagasi ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang. Namun, Megawati menunjukkan sikap tidak kooperatif menolak instruksi. Saat ini Wings Air sedang menempuh langkah-langkah hukum sebagai bagian komitmen untuk melindungi awak pesawat yang bertugas serta bagian menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa
Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi awak pesawat dan seluruh pelanggan adalah prioritas utama. Untuk itu, Wings Air menghimbau dan mewajibkan kepada seluruh pelanggan agar mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Maskapai Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama. Di setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, aksi penganiayaan seorang pria terhadap penjaga kios penjual pulsa viral di media sosial. Pelaku sendiri menganiaya korban usai permintaannya untuk mengisi akun dompet digitalnya ditolak korban. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat pelaku AP menganiaya seorang penjaga kios penjual pulsa di Denai, Kota Medan. Peristiwa ini berawal ketika pelaku memerintahkan rekannya untuk mengisi dompet digitalnya di kios yang dijaga korban. Namun beberapa saat kemudian pelaku mendatangi korban dan mengklaim saldo di dompet digital miliknya tidak bertambah. Korban sendiri mengaku proses pengisian dompet digital pelaku sudah selesai. Pelaku yang emosi kemudian menganiaya korban dengan menggunakan kayu dan sebuah kursi. Polisi yang menerima laporan korban berhasil menangkap pelaku beberapa jam kemudian. Petugas juga mengamankan kayu dan kursi yang digunakan untuk menyerang korban. Terduga pelaku inisial AP ya kan, yang berusaha membeli top up melalui Dana. Namun pelaku ini mengakui belum menerima bukti kiriman sehingga emosi dan marah kepada penjual, yaitu selaku pelapor ataupun korban, dan melakukan pemukulan menggunakan kayu dan top up. Kini pelaku terancam penjara selama 2 tahun 8 bulan karena dijerat dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. 99 satuan pelayanan pemenuhan gizi akan dibangun. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Badan Gizi Nasional akan membangun 99 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Sumatera Utara melalui dana APBN. Program ini untuk mendorong percepatan pelaksanaan makan bergizi gratis di Sumatera Utara. Itu mendapat jatah dilayani. Sebanyak 99 satuan pelayanan pemenuhan gizi rencananya akan dibangun di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara pada tahun ini. Untuk wilayah Sumatera Utara sendiri memerlukan 1.216 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan saat ini satuan pelayanan pemenuhan gizi hanya terdapat 25 lokasi. Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Nyoto Suwiknyo mengatakan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sangat minim akan sangat memperlambat pelaksanaan makan bergizi gratis. Pihaknya akan mendorong pemenuhan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi dan berharap agar pemerintah daerah dapat mendukung program Presiden Prabowo. Membangun dari APBN, SPPG yang sesuai rata-rata per kabupaten 3, sehingga kami akan bangun di Sumatera Utara itu kurang lebih 99 unit, dan itu kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk memberikan pinjaman lahan untuk pembangunan tersebut. Badan Gizi Nasional sendiri terus melakukan pelatihan pemberdayaan komunitas masyarakat dalam mendukung program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang bekerja sama dengan pengusaha pemasok bahan baku untuk menyediakan makan bergizi gratis. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan jalan Setia Makmur yang rusak dan penuh lubang.
Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Inilah kondisi jalan makmur di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang yang dipenuhi genangan air dan berlubang. Kondisi jalan yang rusak cukup menyulitkan warga yang menggunakan sepeda motor untuk melintas. Bahkan tak jarang pengendara sepeda motor jatuh ke dalam genangan air. Jalan sepanjang 300 meter ini rusak parah diduga akibat buruknya sistem drainase. Kondisi ini diperparah dengan musim penghujan sehingga air terus menggenangi jalan. Warga mengaku kondisi jalan rusak sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan perbaikan. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan agar aktivitas perekonomian warga tidak terganggu. Bu, tadi sempat hampir jatuh Bu lewat jalan rusak ini Bu. Kemarin ada anak-anak jatuh Pak. Kasihan kali Pak. Makanya tuh, bolak-balik lah Pak. Bolak-balik orang pada jatuh. Makanya kadang bilang sama orang-orang sini kan, RT-nya mana? Bilang. Itulah Pak. Ya, mau tahu mungkin. Harapannya gimana Bu? Orang pada melulu Pak. Maunya jalan ini diperbaiki. Iya. Perbaiki. Kayak gini Pak, kasihan Pak. Makanya kami pun bodoh juga dengarnya. Kayak gini jadinya jalannya. Jalan Setia Makmur sendiri merupakan salah satu jalan penghubung antara kecamatan di Kota Medan dan juga Kabupaten Deli Serdang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Gulai itik menu favorit warga Panyambungan. Saksikan usai jeda. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain jadi rumah ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar juga menjadi benteng alami saat air pasang laut. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ.
Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajan penggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada pulau burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, pulau burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar biar enggak biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Bukinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih.
pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia berasa Arabica, dia dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video, dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.